Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Agustino, dengan NIM 23010105048, dan rekan saya Siti Fatiananta dengan NIM 230105038. Dengan saya Yohana Patricia Stompul dengan NIM 230105046. Di sini kami akan membuat video tutorial pembuatan bahan ajar. Silakan disimak video tutorialnya. Tujuan utama pembuatan bahan ajar ini adalah menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan para peserta didik sesuai dengan kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, atau lingkungan sosial peserta didik. Jadi, sebelum kita membuat bahan ajarnya, terlebih dahulu kita mengetahui capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya dari materi yang akan kelompok kami ambil. Nah, jadi kelompok kami mengambil bab 2, harmoni dalam ekosistem. Di sini kita mengambil topik A, makan dan dimakan, dengan cakupan materi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Jadi, CP yang kita ambil yaitu peserta didik diharapkan menghubungkan kebutuhan makhluk hidup untuk mendapatkan energi dengan cara makan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya dari materi yang akan kita pilih, kita bisa membuat bahan ajarnya dengan media Canva atau Flip. Langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Jadi untuk media yang kita gunakan pertama kali adalah aplikasi Canva teman-teman. Di aplikasi Canva sendiri tidak hanya untuk membuat bahan ajar ya teman-teman, masih banyak kegunaan lainnya, mulai dari membuat PowerPoint ataupun editing video, dan masih banyak kegunaan lainnya. Dan karena kelompok kami akan membuat bahan ajar teman-teman, jadi saya akan mencari template tentang bahan ajar. Contohnya bahan ajar ekosistem teman-teman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman jika kalian akan membuat bahan ajar mata pelajaran yang lainnya teman-teman. Dan untuk kelompok kami sendiri, kami memilih template bahan ajar tentang ekosistem teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian pilih template teman-teman, kalian akan dimasukkan ke dalam room yang seperti ini teman-teman. Nah, di room ini kalian bisa mengedit template yang kalian pilih sesuai dengan tema materi yang teman-teman pilih. Di dalam room pengeditan ini terdapat banyak menu teman-teman, mulai dari desain, elemen, dan teks. Jadi teman-teman bisa mengubah atau mengedit desain atau elemen yang ataupun teks yang terdapat pada template yang teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan sebagai contoh awal, di sini kelompok kami akan mengedit bagian cover dari bahan ajar kami teman-teman. Di sini pertama-tama kita akan merubah teks yang ada pada template teman-teman. Oke teman-teman, setelah slide pertama selesai untuk cover, berikutnya teman-teman bisa menambah slide berikutnya dengan mengklik tombol plus yang ada pada Canva teman-teman. Nah, pada slide berikutnya kami membuat prakata teman-teman, dan untuk kata-katanya sebelumnya sudah kami siapkan, jadi kami tinggal menempelkan teks yang telah kami siapkan teman-teman. Setelah slide tentang bagian prakata selesai, kita kembali klik bagian tombol plus pada Canva dan buat slide untuk slide berikutnya. Dan untuk slide berikutnya kita akan membuat bagian tujuan pembelajaran. Nah, jadi tadi kan untuk slide yang kita tambahkan itu masih sama dengan slide prakarta. Jadi untuk kata-katanya kita rubah terlebih dahulu dengan menu yang ada pada Canva teman-teman.
kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita punya teman-teman. Setelah slide tentang tujuan pembelajaran selesai, teman-teman bisa lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman bisa kembali klik tombol plus slide dan langsung edit bagian slide yang ditambahkan, karena slide yang ditambahkan masih sama template-nya dengan slide yang sebelumnya. Untuk slide yang berikutnya adalah slide tentang materi teman-teman. Jadi pada slide ini kita udah masuk pada bagian materi teman-teman. Untuk slide bagian materi sendiri, kelompok kami telah menyiapkan materi yang kami ambil dari buku siswa dan buku guru. Jadi sebelumnya kami telah menyiapkan teks yang akan kami masukkan dalam Canva, itu kami merangkum dari buku siswa dan buku guru. Selain teks, kelompok kami juga menyiapkan gambar-gambar dan elemen-elemen pendukung yang dapat mempermudah proses pembelajaran teman-teman. Sama halnya dengan slide-slide sebelumnya, pada slide tentang materi teman-teman bisa mensalin template teks dari slide yang sebelumnya, tapi teman-teman rubah dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman terkait dengan materi yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa sesuaikan posisinya ataupun font yang teman-teman gunakan. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jadi kelompok kami telah selesai memasukkan materi yang telah kami siapkan. Jadi jika teman-teman sudah menyelesaikan materi yang telah teman-teman siapkan, teman-teman bisa cross check kembali dari slide paling awal apakah ada materi ataupun teks yang terlewat. Setelah teman-teman sudah memastikan benar-benar tidak ada bagian yang terlewat, teman-teman bisa mengunduh bahan ajar yang kalian buat dengan memilih menu bagikan dan klik unduh, lalu teman-teman pilih menu PDF ya teman-teman. Setelah file bahan ajar teman-teman terunduh, teman-teman bisa masuk ke web Flipping Book teman-teman. Oke, teman-teman bisa klik web tersebut dan pilih menu try for free. Setelah masuk ke halaman web, teman-teman bisa pilih klik menu upload PDF dan teman-teman bisa upload file bahan ajar yang teman-teman telah buat. Setelah file selesai terupload, maka file akan otomatis berubah dalam bentuk Flipping Book. Pada bentuk ini, teman-teman bisa men-slide bahan ajar seperti buku teman-teman, tapi dalam bentuk electronic book teman-teman. Oke, untuk yang terakhir adalah untuk cara penggunaannya teman-teman. Jadi untuk bahan ajar berbasis Flipping Book atau Flipbook dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif dan dinamis. Flipbook memungkinkan pengajar menambahkan berbagai media seperti teks, gambar, video, dan audio sehingga lebih menarik bagi peserta didik. Penggunaannya melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengembangan dan validasi bahan ajar hingga implementasi dalam proses pembelajaran. Baik, sekian, terima kasih. Itu tadi adalah serangkaian cara tutorial pembuatan bahan ajar berbasis Flipping Book. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.